Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persaudaraan kita semakin lama semakin erat. Pertahankanlah saudara-saudariku dimanapun dirimu berada. Ada pesan-pesan dari Mbah Moen, dan kita akan mengulas pesan-pesan itu sampai kita menemukan makna-makna yang ada. Salam persaudaraan saudaraku dimanapun dirimu berada. Pesan cinta Mbah Moen. Yang pertama kita bahas adalah pesan cintanya Mbah Moen, membahas keistimewaan di balik hari Selasa. Hari Selasa ialah hari yang istimewa bagi Mbah Moen. Sebab kata Mbah Moen, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan ilmu dan segala yang ada di dunia pada hari Selasa. Pondok Sarang Karangmangu mulai berdiri di hari itu juga, yaitu di sekitar tahun 1800-an. Sangkin istimewanya, pondok itu mengambil hari libur mengaji di hari Selasa. Keistimewaan lainnya, hari Selasa adalah hari wafatnya keluarga Mbah Moen, mulai dari nenek keempat Mbah Moen, ayah Mbah Moen, ibu Mbah Moen. Semua meninggal di hari Selasa. Kata Mbah Moen, saat dia di Mekah pun kiai-kiai meninggal di hari Selasa. Hal ini menyebabkannya ia ingin meninggal pada hari Selasa di Mekah. Kini Mbah Moen telah menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Keinginannya pun terkabulkan. Ia meninggal pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2019 di Mekah. Pesan cinta Mbah Moen tertera di halaman 76. Saudara, perbanyaklah ibadah di hari Selasa. Laksanakanlah segala tuntutan yang telah dianjurkan oleh para guru-guru kita, dan termasuk salah satunya tuntunan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang paling utama, mendirikan sholat, melaksanakan ibadah-ibadah amal-amal lainnya seperti halnya berzikir, bersolawatlah terus, dan berikanlah kesempatan pada diri untuk saling membantu saudara-saudari di luar sana maupun di sekitar kita yang perlu kita bantu. Dengan ikhlas serahkan semua karena Allah subhanahu wa ta'ala pada hari Selasa. Kiranya di hari Selasa adalah hari kebaikan sisa akhir hidup kita. Jika memang kita sudah ditakdirkan di hari Selasa dengan amal ibadah yang cukup mumpuni semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita salah satu hambanya yang di barisan orang-orang yang muqarrabin, dan sebagai hambanya yang sudah pasti akan menjadi penghuni surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita lanjut lagi pesan cinta Mbah Moen di halaman 77 berbunyi, orang yang bagus menurut Mbah Moen termasuk orang yang bagus ialah orang yang tidak bisa mengaji tetapi suka berkumpul dengan orang yang mengaji. Saudara,
dari pesan cinta Mbah Moen, janganlah pernah kita merasa orang yang kita nilai dia tidak bisa mengaji tidaklah lebih baik dari kita. Jangan pernah berpikir seperti itu. Justru lihatlah di sisi positifnya. Di balik dia tidak mampu untuk mengaji, namun dia dekat dengan orang-orang yang suka berkumpul dengan orang yang bisa mengaji. Nah, tanpa kita sadari, seiring waktu berjalan, yang tadinya tidak akan bisa mengaji pasti akan bisa mengaji. Begitulah cara Allah Subhanahu wa ta'ala jika hamba-hambanya akan bisa lebih muqarrabin diketuk Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dapat lebih muqarrabin di hadapan Allah. Saudara-saudariku, pesan cinta Mbah Moen pada halaman 78 yang berbunyi, al ilmu yuta wala yati. Artinya, ilmu itu didatangi, bukan mendatangi dirimu. Sebagaimana kita menginginkan air dalam sumur, kita harus menimbanya sekaligus menelusuri senatnya sehingga ilmu itu tersambung hingga ke puncak sumber yang sahih, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bunyinya tadi, ilmu itu didatangi, bukan mendatangi dirimu. Mengapa sedemikian? Disebabkan ilmu itu akan datang bagi orang-orang yang ingin dan menginginkan ilmu. Berarti kita harus menjemput ilmu itu tanpa kita sadari. Dengan niat kita meningkatkan ilmu, pastilah akan meningkatkan derajat kita, baik di hadapan seluruh manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu itu sangat banyak sekali, saudara. Tanpa kita sadari, kitalah orang yang beruntung, yang senantiasa haus akan ilmu, tidak memandang dari segi materi. Karena pada dasarnya, jika kita sudah mendapatkan dan sudah menemukan ilmu itu, sehingga bisa dikatakan puncak sumber yang sahih kita pegang, pastilah dunia akan mengejar kita. Pastinya akhirat sudah menanti kehadiran kita. Dari surat cintanya Mbah Moen pada halaman 78 ini, kita dapatkan kesimpulan, mari kita tingkatkan ilmu dengan mencari seluruh ilmu yang ada pada dunia ini hingga menemukan puncak sumber yang sahih, dan akan terus kita bawa ilmu ini hingga ke liang lahat. Saudara-saudari, pesan cinta Mbah Moen di halaman 79. Tidak ada agama tanpa adanya nalar. Inna dinna aqlun fala dinna liman la aqla lahu. Artinya, agama adalah penalaran, maka tidak ada agama tanpa adanya nalar. Nalar beragama harus dipakai secara maksimal agar bisa memahami agama dengan baik dan benar.
Pada halaman 79 ini, pesan cinta Mbah Moen menerangkan penalaran. Penalaran ini sangatlah penting bagi siapapun kita dan dimanapun kita, serta bagaimanapun kondisi kita. Penalaran ini sangat utama sekali agar kita bisa melihat tolak ukur yang ada, mulai dari hakikat, tarikat, syariat, magrifat, dan yang terakhir kembali kepada yang sudah kita temukan itu. Siapa itu? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesempurnaan yang terbaik adalah sempurnanya manusia yang terpilih di hadapan Allah adalah Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita harus bisa menalarkan semuanya dengan 4 tadi. Mengapa harus kita pahami keempat ini? Dikarenakan bila kita membedakan salah satu antara hakikat, tarikat, magrifat, dan syariat, jika kita silang, tidak kita satu padukan, maka akan terjadi pendapatan yang berbeda. Pendapat yang berbeda ini bisa terkadang membuat gesekan yang sangat luar biasa. Jadi ini harus disatukan, harus semua didalami. Tidak boleh sepenggal 1, sepenggal 2, sepenggal 3, harus keseluruhan. Karena semua sudah dipegang teguh oleh Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita mampu untuk mencapai itu semua adalah dari penalaran kita. Di sesi halaman 79 dibahas tentang masalah ilmu itu didatangi, bukan mendatangi dirimu. Jadi kitalah yang harus bisa menyatukan penalaran untuk mendatangi ilmu kanuragan, ilmu al-hikmah, ilmu duniawi, dan pemahaman ilmu agama, dan banyak lagi yang harus kita tahu ilmu yang ada di dunia ini. Jadi penalaran itu salah satu hal yang penting untuk kita kombinasikan dalam semua ilmu yang serasi akan yang kita harapkan. Seumpamanya, bila kita ingin mendalami ilmu al-hikmah, kita harus betul-betul mendalami 4 bagian ini: tarikat, syariat, magrifat, hakikat, dan semua kembali kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesempurnaan itu adalah 5 jadinya. Nah, setelah kita mendalami itu, seperti halnya orang-orang yang melaksanakan tirakat, zikiran, mereka sedang mendalami pemahaman tirakat. Dan di balik itu, apa saja yang kita rasakan jadi pengalaman dalam tirakat itu. Nah, begitu juga pemahaman hakikat sebagai manusia. Apa hakikat kita sebagai manusia yang hadir di tengah-tengah hidup kita, di hadapan kita? Hakikat sebagai manusia, renungkan itu, saudara. Syariat itu adalah yang tak pernah lepas dari diri kita, karena syariat itu haruslah kita jalankan juga untuk keseimbangan dan kesempurnaan dalam mencapai ilmu. Dan satu lagi, jangan pernah kita lupakan magrifat, tirakat, hakikat, syariat. 4 poin itu harus kita tuntaskan habis
dalam mencari tahu semua, dan kita ambil penalaran yang ada. Begitulah yang dikatakan penalaran. Dan di sisi lain ada lagi ilmu dunia. Ilmu dunia sebagaimana kita tahu, kita belajar mulai dari SD atau mungkin dari PAUD sampai kita mencapai tingkat tertinggi, sarjana tinggi, S2, S3, sarjana serata. Itu semua adalah ilmu dunia yang tadinya kita tidak tahu dan kita akhirnya jadi tahu. Yang tadinya kita tidak tahu apa-apa di saat kita masih umur 0 tahun. Di saat umur kita tepat di 5 atau 6 tahun usia di dunia, orang tua kita membawa diri kita ke sekolah PAUD atau SD, sekolah dasar. Dari situ kita bisa ngambil penalaran bahwasanya diri kita mencari ilmu, diri kita yang mendatangi ilmu untuk kita bisa mengetahui ilmu tersebut. Sederhananya, ilmu bisa mengetahui ejaan huruf di dunia ini, sehingga kita bisa berkomunikasi seperti ini, bisa kita ngobrol seperti ini, bisa memanfaatkan lidah, gigi, mulut, pikiran, hati untuk bisa mencapai kata-kata demi kata, kosakata maupun yang lain-lainnya sudah kita hafal dan kita bisa melafazkannya. Saudara-saudari, pesan cinta Mbah Moen yang di halaman 80. Orang yang diikuti harus yang pintar agama. Orang yang kamu ikuti itu harus yang pintar agama. Itulah pesan singkat dari Mbah Moen pada halaman 80. Orang yang pintar agama tidak akan pernah menyesatkan diri kita atau siapapun, karena dia sudah benar-benar memahami agama itu, yang justru tidak hanya vakum di satu arus saja, melainkan seluruh arus di bidang agama yang sudah mumpuni sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah dijelaskan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an maupun di luar dari Al-Quran, yang ujung-ujung pucuk ilmunya sahih dan tidak melanggar aturan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kita mengikuti yang bukan pintar atau yang bodoh agamanya. Jangan pernah, saudara. Jika kita mengikuti orang yang bodoh agamanya atau kurang agamanya atau tidak mumpuni agamanya, itu dapat memperburuk keadaan kita, baik diri kita di jangka panjang ataupun nantinya di dalam aktivitas kehidupan, termasuk kelak di yaumil kiamah kelak akan kita diolok-olok. Seperti halnya mereka-mereka yang selalu hanya tergelut dan terselimuti oleh hawa nafsu baik di dunia ini sampai mereka mati tanpa adanya amal ibadah yang mendasari mereka dengan ilmu. Orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang sangat rugi. Jangan pernah diikuti hanya karena materi dunia, karena dunia materi itu semuanya akan hancur lebur, tidak akan dibawa sampai kita di akhirat kelak. Cerdaslah dalam mengikuti orang-orang yang pintar agama, bukan pintar-pintar agama.
tetapi yang betul-betul sudah memahami agama itu semampu yang kita ketahui atau yang belum kita ketahui, tapi pastikan bahwasanya dia sudah mendalami keilmuan itu bukan hanya dari omongan-omongan orang, namun sudah pasti dari anjuran dan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam kajian-kajian ilmu-ilmu pendapat dari Abdul atau yang lain-lainnya, atau dari Quran surat apa, atau mungkin dari pendapat-pendapat para paham agama. Nah, saudara-saudari, jadikanlah kesempatan hidup ini untuk mengikuti orang-orang yang benar-benar solih, yang agamanya sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Takkan pernah berkurang amal ibadahnya, yang takkan pernah mau melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, yang takkan pernah memberikan sugesti hal-hal negatif, namun pastinya dia sudah pasti mengajak semua saudara-saudarinya untuk menjadi pribadi yang lebih baik, dan mengajak semua saudara-saudarinya untuk melaksanakan amal-amal ibadah sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, agar dapat lebih muqarrabin kepada Allah dan senantiasa sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meraih syafaatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Allah sangat mencintai dan sangat menyayangi hamba-hambanya yang bersolawat. Saudara-saudari, Mbah Moen juga menyampaikan salah satu bahasa-bahasa kajian yang sangat penting, itu sangat harus dipegang erat kepada hati. Kenapa harus dipegang erat oleh hati? Karena di hati ini sangatlah suci. Takkan ada yang mampu menembus hati kecuali Allah Subhanahu wa taala atau qadamnya Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Malaikat Jibril. Karena malaikat Jibril lah yang mampu mengetuk hati seorang hamba Allah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Pesan Mbah Moen, tolong kita ingatkan kepada diri kita sendiri dan kepada saya juga, dan termasuk kepada saudara-saudari kita yang lainnya. Banyak sekali pesan cinta Mbah Moen yang saya kutip dari halaman 76 yang berbunyi keistimewaan di balik hari Selasa, pada halaman 77 yang berbunyi orang yang bagus menurut Mbah Moen, pada halaman 78 yang berbunyi ilmu itu harus didatangi, halaman 79 berbunyi tidak ada agama tanpa adanya nalar, dan yang terakhir pada halaman 80 yang berbunyi orang yang diikuti harus yang pintar agama. Dan kita lanjut sesi kita pada artikel singkat Ngaji Kusbah Kiai Haji Ahmad Bahaudin Noer Salim. Beliau membuat sepenggal kata-kata bijak buat saudara-saudari. Salah satunya yang kita kutip untuk kita teruskan kembali dan kita sebarluaskan kembali
Semoga ini menjadikan amal jariah saya di yaumil kiamah. Semoga bermanfaat. Yang pertama, artikel ngaji Gus Baha Kiai Haji Ahmad Bahauddin Noer Salim. Berbuat baik pada yang berbuat baik pada kita, itu orang fasik pun seperti itu. Maling ya seperti itu, sama. Tapi kalau berbuat baik pada orang yang berbuat jelek pada kamu, itu baru luar biasa. Pada kata pertama, berbuat baik. Perbuatan baik itu bisa kita pilih. Baik kepada siapa? Baik kepada yang berbuat baik. Nah, inilah kalimat yang pertama kita temukan pada paragraf di atas. Berbuat baik pada yang berbuat baik pada kita. Nah, itu adalah orang fasik. Maling ya seperti itu, sama, itulah dia. Tapi di paragraf kedua dalam satu kalimat itu, tapi kalau berbuat baik pada orang yang berbuat jelek pada kamu, itu baru luar biasa. Nah, pemahaman dan penalarannya di sini kita ambil, berbuat baik kepada yang berbuat baik. Gak masalah kalau kalian berbuat baik kepada orang yang baik. Tetapi yang harus diingat adalah dilihat dari segi tindakan yang dilakukan pada orang tersebut atau pada diri kita sendiri. Ya, kalau kita sesama berbuat jahat, itu salah. Seperti yang diterangkan tadi, sesama maling saling berbuat baik, itu sangat fatal dan salah. Dan itu sangat-sangat menjerumuskan kita untuk masuk ke neraka jahanam dan menyesatkan diri kita dalam kehidupan ini dan menyengsarakan diri kita, baik diri kita, orang sekitar maupun keturunan kita. Tergantung, perhatikanlah sudut pandang dari lingkungan hidupnya, dari kegiatan dan aktivitasnya, serta dari segala aktivitas yang dilakukan di dunia ini. Jika perbuatannya baik, maka baiklah. Nah, tapi di sisi kedua kita temukan berbuat baik pada orang yang berbuat jelek, itu baru luar biasa. Pembahasan berbuat baik kepada orang yang jelek ini sangat luar biasa. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat bangga dan sangat bahagia dan sangat menyayangi hamba yang seperti ini. Mengapa sedemikian? Dia yang baik difitnah orang yang jelek, itulah dibalas dengan orang baik ini dengan kebaikan. Ini sangat-sangat perlu kita contoh dan perlu kita renungkan. Dan sangat lebih baik lagi ini dibandingkan di paragraf pertama. Sudah difitnah orang baik ini, tapi orang baik ini memberikan balasan dengan kebaikan. Berikanlah yang terbaik kepada orang yang jelek atau orang yang salah. Maafkanlah mereka yang sudah salah. Berikanlah mereka kesempatan untuk menyesali segala perbuatannya sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukumnya. Apa salahnya melakukan kebaikan di dunia ini? Tidak ada salahnya. Yang salahnya adalah mengambil keuntungan pribadi dalam hawa nafsu duniawinya. Itu mengapa dapat terjadi? Dikarenakan orang-orang itu kurangnya
pendalaman dan pemahaman agama, dan kurangnya ilmu serta kurangnya nasihat kajian diri. Orang-orang yang mau dinasihati adalah orang yang paham akan agama. Orang-orang yang mau dinasihati adalah orang-orang yang sanggup untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih ikhlas lagi menjalani segala aktivitas yang ada di dunia ini. Jadi pesan pertama dari Kiai Haji Ahmad Bahaudin Noer Salim, kita pegang terus untuk senantiasa melaksanakan kebaikan dan peka terhadap kebaikan itu sendiri. Jangan salah dalam melaksanakan kebaikan kepada orang yang baik. Jika kita orangnya masih melakukan perbuatan yang zolim, perbuatan fitnah, perbuatan yang jahat, sesama jahat melakukan kebaikan sesama orang yang jahat, itu salah total. Dan mereka orang-orang yang akan diolok-olok oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbuatlah kebaikan kepada orang yang jelek, guna kita bisa meningkatkan derajat di hadapan Allah dan di hadapan semua saudara-saudari kita di dunia ini. Berbuat baik kepada orang yang telah menjelekkan diri kita dengan membalas kebaikan kepadanya, itu sangat mulia. Jadi tanamkanlah kebaikan kepada orang yang jelek dan balaslah kebaikan kepada orang yang jelek itu. Tidak perlu kita balas dengan kejelekan, tidak perlu kita balas dengan emosi atau dengan ambisi ataupun mungkin dengan egoisnya diri kita. Yang kedua, artikel singkat dari Gus Baha, cantik atau jelek itu sama-sama fitnah. Bertemu wanita cantik rawan syahwat, bertemu wanita jelek rawan meledek. Begitupun dengan alim atau bodoh. Bertemu orang alim rawan hasad, bertemu orang bodoh rawan memperbudak. Kajian ini sangat peka dan sangat mendalam akan semua yang sudah kita temukan dari sepenggal kata Gus Baha. Ambil hikmah dari setiap kata-kata yang ada. Nah, untuk yang pertama, kita sebagai seorang hamba sama-sama memiliki kewajiban. Kewajiban yang utama di topik ini adalah menjaganya pandangan dari lawan jenis kita. Yang dianjurkan kepada kita, tutupilah aurat agar dapat menghindari namanya nafsu dunia atau syahwat, atau juga salah satunya godaan syaitan yang terkutuk untuk menjerumuskan kita akan kesesatan di balik nafsu. Dan yang kedua, jangan dijadikan perbedaan cantik atau jelek, karena bila kita menjadikan perbedaan akan timbul yang namanya fitnah. Fitnah ini lebih kejam. Jadi kita tidak perlu harus membanding-bandingkan siapapun hamba Allah dengan wujud rupanya. Cukup saja kita tahu dan tidak perlu menilainya. Yang perlu adalah wujud syukur kita dengan diciptakannya kita sebagai manusia di dunia ini
untuk berjihad dalam memerangi hawa nafsu, dalam mempererat tali silaturahmi, dalam mempererat persaudaraan dimanapun itu. Salam persaudaraan, saudaraku di dunia. Dan janganlah kita bagaikan sosok hamba yang dikatakan berpakaian yang seperti alim, sampai kita pun merasa diri kita bangga akan pakaian yang dikatakan alim. Nyatanya bodoh. Banyak seperti itu. Tak usah kita sampaikan kepada siapapun. Cukup kita renungkan diri kita untuk mendalami ilmu, lebih memahami ilmu itu, dan jangan menggunakan pakaian yang tergolong orang-orang yang berilmu. Itu sama saja menjadikan pribadi kita itu tampangnya nampak namun isinya hancur. Lebih baik sederhana, biasa-biasa saja bila kita tidak seorang alim. Begitu juga jika kita seorang yang bodoh. Lebih baik kita banyak diam dan kita ngikutin saja di belakang. Bagaimana menurut saudara-saudari? Cocok? Alhamdulillah kalau cocok. Nah, biasa-biasa saja. Mulai dari berpakaian. Di saat kita lagi ada pertemuan besar atau mungkin perkumpulan, jangan kelihatan alim lagi. Kalau kurang ilmu, biar tidak dinilai kita bodoh, mending biasa-biasa. Oke. Nah, untuk yang terakhir, bertemu orang alim rawan hasad, dikatakan hasad. Sudahkah saudara-saudari paham akan hasad? Nah, hari ini semuanya saya harap harus paham apa itu hasad. Kita sudah tahu orang alim itu cara bahasanya saja sudah beda dengan kita yang manusia atau saudara yang biasa-biasa saja yang kurang ilmu. Nah, gitu juga terkadang di saat-saat kita sudah memahami ilmu itu juga, yang mungkin dibilang orang kita alim, jangan berbangga diri melihat orang-orang yang merasa tidak mumpuni dengan dirimu atau dengan diri yang sudah kita dapatkan dari ilmu-ilmu itu. Melihat orang-orang di bawah kita bodoh sehingga dapat kita perbudak, jangan pernah. Mengapa seperti itu? Karena hasad akan timbul kepada diri yang membuat diri merasa lebih baik daripada orang bodoh sehingga dapat memperbudak orang bodoh. Itu sangat-sangatlah tidak disenangkan oleh Allah SWT. Biasa-biasa saja jika kita orang-orang yang alim melihat orang-orang yang bodoh. Kewajiban kita sebagai orang yang alim justru wajib memberikan nasihat, memberikan kajian diri, memberikan ilmu-ilmu, mengajak untuk berilmu, mengajak untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih muqarrabin di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal ibadah yang ada di dunia ini. Bagi yang bodoh, dikatakan orang bodoh, jangan berkecil hati. Sesungguhnya orang-orang yang tidak dikatakan hasad adalah orang-orang yang biasa-biasa saja. Pada dasarnya orang bodoh itu bukanlah bodoh, hanya saja kurang minat untuk mendalami ilmu dikarenakan faktor duniawi. Jika kita kurang ilmu, tingkatkanlah ilmu kita. Jika kita tidak tahu cara bagaimana untuk mencapai ilmu, hal sederhananya, laksanakanlah sholat 5 waktu.
istiqomah. Bacalah Al-Quran beserta artinya dan bersolawatlah. Jika kita mampu melaksanakan hal itu, insya Allah Allah akan membukakan dan membantu serta memperlancar segala niat-niat yang kita tuju untuk mendalami ilmu, sebagaimana yang sudah kita dapatkan di dalam Al-Quran. Jika kita minat dalam membaca Al-Quran, dengan kemudahan yang ada saat ini kita temukan dalam arti bahasa Indonesia, kisah-kisah itu fakta terjadi dan diterangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Itu salah satu ilmu kajian diri yang paling tinggi untuk renungan hidup kita di dunia ini, agar jangan seperti itu lagi. Mengapa ilmu itu sederhana? Dikarenakan kita mendapatkan kuncinya. Kuncinya di mana? Pada kemauan diri. Jika kemauan diri kita tergerak untuk melaksanakan, mendalami ilmu, sholat, baca Al-Quran, sholawat, apapun ilmu yang mau kita tuju, pasti kita dapatkan. Itulah kuncinya, adalah kemauan diri. Bergerak, jangan diam saja. Ambillah hikmah dari artikel singkat Gus Baha ini. Kita akan lanjut di artikel berikutnya yang berbunyi, niat sodakoh yang benar adalah, ini uang Allah dan saya berikan lagi kepada Allah. Hilangkan kata aku. Masya Allah, tabarakallahu ya Allah. Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim. Sepenggal kata ini sangat penting buat diri kita. Di akhir katanya, hilangkan kata aku. Bila mana dan manakala kita memiliki rezeki yang lebih, kita dianjurkan oleh Allah SWT untuk membantu saudara-saudara kita yang tidak mampu. Di dunia ini banyak orang yang sangat-sangat kesulitan, bahkan menahan kelaparan. Bahkan untuk membeli 1 kilo beras belum tentu bisa. Bila kita niatkan diri kita bersedekah, Gus Baha menyampaikan, hilangkan bahasa atau kata aku. Sampaikanlah dengan bahasa yang sangat-sangat menggetukkan hati diri kita. Kita harus bisa belajar mengetuk hati kita sendiri, agar diri kita terpuji pada diri kita, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga merasa kagum kepada hambanya yang mulia ini. Dengan bahasa, ini uang Allah dan saya berikan lagi kepada Allah. Luar biasa kan saudara-saudari? Bahasa yang sangat singkat. Ini uang Allah dan saya berikan lagi kepada Allah. Apakah kita merasa bahagia hati ini? Apakah kita merasa terpuji hati ini? Dari yang kita puji adalah diri kita untuk Allah. Ya pasti kita juga terpuji dan bahagia, sama-sama bahagia. Baik saya maupun semuanya yang mendengarkan, semua akan bahagia. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik, hidayah, rahmat serta syafaatnya baginda Rasulullah SAW kepada kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan segala rezeki kepada kita untuk dapat bersedekah kepada siapapun saudara-saudari kita yang membutuhkan di luar sana. Selagi kita masih di dalam bumi yang Allah titipkan kepada diri kita.
Jadi jangan bangga kalau kita itu melakukan kebaikan, tapi banggalah kalau kita mampu memberikan kebaikan kepada diri kita dengan pujian diri kita, dengan ikhlas karena Allah. Saudara, kita lanjutkan lagi artikel singkat yang kali ini dibahas sangat penting di dalam kata-katanya Gus Baha, Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim. Cara 1000 kali khatam Al-Quran. Gus Baha menyampaikan, bacalah surat ini 3 kali sudah sama dengan baca Al-Quran. Apakah semua sudah paham, saudara? Ya, saya juga belum paham jika saya belum peka akan ini, belum saya laksanakan. Tapi insya Allah akan saya laksanakan setelah saya sebarluaskan dan melanjutkan artikel singkat ini kepada seluruh saudara-saudariku dimanapun dirimu berada. Ada satu surah yang sangat istimewa, kata Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim, yang akrab dipanggil Gus Baha. Murid dari Mbah Moen ini berkata, kalau membaca surah ini 3 kali setara dengan membaca Al-Quran. Artinya kita bisa 1000 kali khatam Al-Quran pada bulan suci Ramadan ini dengan cepat. Sederhananya, saudara, bisa dengan baca surah singkat dan sederhana ini sebanyak 3 kali saja. Lantas, apakah surah yang dimaksud? Mari kita simak artikel ini sampai selesai agar dapat jawaban lengkapnya. Salah satu rukun iman yang mesti diyakini semua umat muslim sedunia adalah kitab suci Al-Quran. Ternyata ada trik rahasia agar bisa mencapai dan membaca Al-Quran dalam waktu singkat dan cepat. Gus Baha lantas menceritakan legenda yang tersohor dalam dunia para kiai. Makanya dalam legenda dunia kiai itu kan, ini ada cucunya, Sayyidina Ali, tutur Gus Baha. Pada suatu waktu, terdapat sayembara mencari siapa yang bisa khatam Al-Quran cuma dalam hitungan menit. Seusai itu, ternyata ada yang berhasil menjadi pemenang. Ia bernama Sayyidina Ali. Siapa yang bisa khatam Quran sekian menit, yang menang Sayyidina Ali, karena baca kulhu sampai 3 kali. Kisah Gus Baha. Memang surah kulhu ini punya nilai istimewa dalam Islam. Bahkan membaca surah ini punya porsi berkah yang jauh lebih besar ketimbang surah Tabarok yang durasinya lebih panjang. Bahkan membaca surah ini punya porsi berkah yang jauh lebih besar ketimbang surah Tabarok yang durasinya lebih panjang. Baca kulhu sampai 3 kali yang dianggap takwilul Quran sudah sama dengan baca Al-Quran, kata kiai dari Rembang itu. Memang di antara keuntungan dari surah kulhu ialah kendati pendek namun menungguli surah yang lebih panjang. Jadi keunggulan surah Tabarok itu 70 surah di bawah surah yang lain, ujarnya. Tapi alhamdulillah, dari semua itu surah Tabarok kalahnya dengan surah Al-Ikhlas, imbuh Gus Baha. Nah, saudara-saudari, surah kulhu yang dibicarakan dari tadi tidak lain, tidak bukan adalah surah Al-Ikhlas.
Al-Ikhlas adalah surah yang paling gampang dihafal dalam kitab suci Al-Quran karena sangat pendek. Tidak mengejutkan kalau sholat tarawih banyak imam yang membaca surah Al-Ikhlas. Sebenarnya para imam tidak sedang mencari cepat, melainkan karena didasarkan oleh dalil yang jelas. Makanya banyak tarawih main kulhu. Itu bukan cari cepat, itu dalilnya musalsal ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gus Baha memungkasi ceramahnya. Demikianlah surah yang bisa membuat Anda 1000 kali khatam Al-Quran dalam waktu singkat. Saudara-saudariku, perbanyak baca surah Qul, yaitu surah Al-Ikhlas. 3 kali kita membacakan surah Qul sama kita sudah khatam Al-Quran. Jika kita ingin memperbanyak khatam Al-Quran, perbanyaklah membacakan surah Qul. Sederhana kan, saudara-saudari? Jadi jangan heran jika kita sebagai imam sholat di musola, di masjid, dengan adanya ayat pendek Al-Ikhlas yang kita dengar, bukan mencari cepatnya, melainkan dalilnya musalsal illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kulhu itu sangat tinggi derajatnya dibandingkan surah Tabarok. Perbanyaklah saudara-saudariku, perlahan-perlahan kita mendalami ilmu-ilmu yang ada, walaupun sekedar perlahan-perlahan akan banyak kita ketahui. Saudara-saudari, artikel-artikel singkat ini yang saya kutip dari YouTube Nadlatul Ulama Pati, ciri orang penghuni surga, dan juga di-share dari grup WhatsApp yang dapat kita teruskan untuk membangun konten channel YouTube Diari Muslim 5560 aja. Silahkan di-share tanpa mengurangi sumbernya. Belajarlah berperilaku jujur dan amanah, karena adab dan akhlak itu di atas ilmu. Secangkir kopi hangat. Jika sendiri jangan merasa sepi, ada Allah yang mengawasi. Jika sedih jangan pendam dalam hati, ada Allah tempat berbagi. Jika marah jaga pikiran dan hati, ada Allah tempat menenangkan diri. Jika susah jangan merasa pilu, ada Allah tempat mengadu. Jika gagal jangan berputus asa, ada Allah tempat meminta. Jika bahagia jangan menjadi lupa, ada Allah tempat memuja. Ingat ada Allah di setiap waktu kita. Libatkanlah Allah dalam setiap waktu, karena Allah maha segalanya. Semoga kita semua senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa taala tumaninah, ma'aziyadil, muhabbah, wa marifatil, khosroh, wa taqarub, wal husnul inda Allah. Saudara-saudariku, dimanapun dirimu berada, ambil manfaat dari konten tausiah ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Anta syamsun, anta badrun, anta nurun khawri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun khawri. Anta iksirun wa khali. Anta misbah suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya Musa khalifani. Ya Habibi ya Muhammad, ya Musa khalifani. Ya Mu'ayyad ya Mu'azzam, daimah khidmataini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Demikian pokoknya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Segala kesalahan dan kehilafan datang dari saya dan segala yang benar